Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak melulu memfokuskan diri dalam menggali potensi alam belaka, namun menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar ternyata juga dapat membawa dampak yang cukup besar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi warga yang terpinggirkan. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran Kepala Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang saat melihat terlantarnya sejumlah anak penyandang cacat atau berkebutuhan khusus tanpa ada perhatian dari masyarakat atau bahkan kehidupan mereka yang tersisihkan dari keluarganya. Sebagai bapak atau orang tua dari seluruh lapisan masyarakat yang dipimpinnya, ia pun terketuk hatinya untuk berbuat sesuatu bagi anak disabilitas, meski hanya sekedar membuka sekolah luar biasa. Harapannya pun sangat sederhana, bahwa ia ingin mengangkat derajat anak berkebutuhan khusus atau setidaknya sejajar dengan anak-anak yang normal dan sehat, meski hanya sekedar bisa membaca, menulis, dan berhitung saja. Saya memang mengharapkan impian ini mudah-mudahan tercapai, karena ini menurut saya tugas mulia, Pak, untuk mendidik supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mempunyai derajat yang sama kalau bisa dengan orang yang sehat. Jadi ini bukannya tugas pemerintah aja, sebetulnya ini tugas semua umat menurut saya, Pak, karena orang yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang sehat ini harus memperhatikan yang tidak sehat. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi impian saya anak-anak ABK di Kecamatan Ngantang ini mudah-mudahan ini bisa berkembang sampai di luar kecamatan kalau bisa. Tapi ya itu tadi fasilitasnya belum. Ini impian. Gayung bersambut saat pertemuan dengan para kepala desa sekecamatan Ngantang. Semangat mulia ini ia sampaikan dan mendapatkan respon yang sangat positif. Sebagai langkah awal, ia pun bersama tim penggerak PKK Desa Ngantru mendirikan sekolah luar biasa yang diberikan nama SLB Raharja Sejahtera dengan merelakan gedung Polindes sebagai kelasnya. Tak hanya itu, pemerintah Desa Ngantru pun rela untuk menyisihkan alokasi dana desanya sebagai insentif tenaga pendidik dan operasional SLB Raharja Sejahtera setiap tahunnya. Untuk membangkitkan anak-anak yang tidak mampu sekolah di sekolah dasar. Kita dari pemerintahan desa itu merekrut anak-anak yang sekiranya tidak mampu sekolah di sekolah dasar itu, supaya anak-anak yang sekolah di SLB itu setara dengan anak-anak yang lain. Misalkan tidak tidak merasa dikucilkan sama teman-temannya. Itu kita dari pihak pemerintahan desa atau dari PKK menghimbau pada warga-warga yang mempunyai anak misalkan berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus itu kita harus himbau supaya dapat pendidikan yang setara. Atas semangat dan dedikasi tersebut, para kepala desa pun menyatakan kesiapannya untuk membawa anak disabilitas yang ada di daerahnya masing-masing untuk belajar di SLB Raharja Sejahtera. Membangun kesadaran warga untuk menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Diperlukan komunikasi yang sangat intensif kepada orang tua agar mereka mau mengantarkan anaknya ke SLB Raharja Sejahtera di Baldesa Ngantru. Sebagai bentuk penghargaan, para kepala desa pun sepakat memberikan bantuan transport dan perlengkapan sekolah. Saat ini SLB Raharja Sejahtera telah memiliki siswa 30 anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Mereka berasal dari Desa Pagersari, Desa Ngantru, Desa Pulungrejo, Desa Kaumrejo, Desa Purworejo, Desa Sidodadi, Desa Banturejo, dan Desa Banjarrejo.
Sangat mendukung sekali karena dapat membantu warga kami, khususnya yang anak ABK itu, di mana mereka kan warga negara juga, punya hak yang sama dengan anak-anak yang normal. Tentunya kita peduli dengan membantu. Di Purworejo ini kebetulan ada 5 anak. Nah, kita anggarkan dana DD untuk kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus itu 14.650.000 untuk kebutuhan 1 tahun. Di mana itu untuk kebutuhan sekolahnya, kemudian transportnya. Nah, itu memang kami berharap anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa baca tulis, punya keterampilan seperti layaknya anak-anak yang lain. Keterbatasan tenaga pendidik dan prasarana SLB Raharja Sejahtera membuat generasi muda kecamatan yang tersisihkan ini hanya dapat menikmati pendidikan 2 kali dalam 1 minggu, dengan jumlah 2 jam dalam setiap pertemuannya. Selain itu, dengan jumlah guru hanya 3 orang dan 1 ruang kelas, maka tak ada jenjang pendidikan yang jelas, sehingga SLB ini pun seperti kelompok bermain. Tak hanya itu, para guru di SLB Raharja Sejahtera ini bukanlah guru yang memang memiliki kompetensi atau keahlian khusus dalam menangani siswa berkebutuhan khusus atau disabilitas. Mereka umumnya warga yang peduli dan mengajar karena panggilan jiwa dan kasih sayang kepada anak disabilitas atau berkebutuhan khusus. Jiani, guru di SLB Raharja Sejahtera, mengaku prihatin dengan kondisi sekolahnya yang serba terbatas. Padahal semangat anak didiknya cukup tinggi untuk belajar. Minimnya sarana dan prasarana membuat pembelajaran berlangsung monoton, sehingga banyak siswa yang merasa bosan dan akhirnya tidak mau bersekolah. Dari jumlah 30 siswa, kini hanya tersisa 20 anak saja. Awalnya saya itu memang nggak punya pengalaman ya Pak. Di sini saya hanya lulusan SMA, tapi waktu itu ada penawaran untuk membantu mengajar di SLB sini. Waktu itu saya terbuka hati saya untuk membantu. Dan di sini istrinya itu sosial Pak. Bagi orang tua yang memiliki anak disabilitas atau berkebutuhan khusus, hadirnya SLB Raharja Sejahtera di lingkungan mereka merupakan secercah harapan bagi buah hatinya untuk meraih impian yang selama ini terasa amat jauh untuk diraihnya. Saya cuma kepingin anak saya seperti anak yang lain, bisa berkembang, bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Jadi nggak ada rasa minder dengan yang lainnya gitu kan Pak. Kalau udah di sekolahan di sana kan dia punya rasa percaya diri. Nah itu aja. Meski kadang dalam benak pikiran orang tua siswa terbesit keraguan akan kelanjutan pendidikan di SLB Raharja Sejahtera, namun mereka tetap yakin akan ada jalan untuk merajut cita-cita para generasi penerus yang selama ini terpinggirkan sebelum impian mereka kembali memudar.